Kakak. Nah, induknya itu. Bisa kita mulai sekarang? Boleh. Boleh, oke. Pak Widi siap? Bu Risti siap? So, Siap. Salah siap. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di VCT Batch 6 DY, Sabtu 4 April 2020, sesi 6. Dengan judul materi, evaluasi dengan kuisis rasa bermain game yang akan dipaparkan oleh Bapak Slamet Widiantoro SPD dari SDN Petinggan Yogyakarta. Saya, Florentia Mawar, akan menjadi host selama 1 jam ke depan, dan Ibu Risti Apriliani SPD dari SD Sanamesari Bantul akan menjadi moderator yang memandu jalannya presentasi. Baik, kita langsung mulai saja. Kepada Ibu Risti Apriliani SPD, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mawar atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah masuk dalam room kali ini dan kita akan bersama-sama belajar bersama Bapak Slamet Widiantoro, SPD yang nanti akan menyampaikan tentang evaluasi dengan kuisis rasa bermain game. Nah, di sela-sela beliau dalam mengerjakan tugas juga beliau tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan VCT kali ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak usah panjang lebar lagi, kita akan segera mengikuti presentasi dari Bapak Widi mengenai evaluasi dengan kuisis serasa bermain game. Waktu kami persilahkan untuk Bapak Widi. Monggo Pak. Oke, terima kasih Bu Risti, Bu Mawar yang telah memperkenalkan saya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi dengan kuisis. Kenapa dikatakan seperti bermain game? Karena nanti anak-anak itu eh, akan bermain seperti ada peringkat di dalam gamenya itu, gitu ya. Dalam kuisnya itu. Nah, di sini langsung saja akan saya lihatkan file saya PPT sebelum nanti kita mempraktekannya langsung ya. Oke. Oke. Nah, nah, jadi ini PPT-nya. Jadi kita akan belajar dengan kuisis ini serasa bermain game, di mana anak-anak di rumah nanti selama musibah COVID ini, anak-anak kita bisa memantaunya dari rumah, dan kadang-kadang anak-anak kan jenuh bermain mengerjakan soal terus, maka ini sebagai salah satu alternatif dari kita. Nah, caranya nanti yang pertama kita adalah membuka alamatnya, webnya, yaitu di situ ada alamat www.quiz.com ya. Selanjutnya kita masuk. Setelah masuk nanti Bapak Ibu sekalian yang harusnya sudah punya akun Google ya, Gmail, nanti bisa masuk menggunakan Gmail. Mengapa menggunakan Gmail? Karena nanti ketika Ibu masuk dengan Gmail, nanti kita ini bisa share di Google Classroom dan sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya nanti kita masuk ke, setelah masuk nanti Bapak Ibu milih ke yang teacher ya, yang teacher bukan student, atau pilih sebagai guru kalau di settingnya bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa membuat kuis itu dengan
di situ nanti ada create quiz ya. Di situ ada create quiz atau kita buka quiz gitu. Nah, di sini ada menu-menu yang di situ ada tulisannya kita mencari quiz yang sudah ada. Terus bisa quiz yang kita sudah buat itu namanya make quiz. Terus report ada hasil dari pekerjaan anak-anak. Terus kita bisa membuat kelas sendiri di di kuisis ini ya. Nah, itu di situ ada meme, ada settingnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah masuk create soal atau create quiz, nanti Bapak Ibu silahkan mengetikkan judulnya nanti di namanya apa judulnya, misalnya di sini saya tema 8 kelas 4 gitu. Terus kategorinya apa, apakah sains atau apa. Kalau tidak ada nanti milih yang paling bawah ini alter atau yang lainnya. Gitu. Terus selanjutnya nanti setelah masuk, Bapak Ibu bisa memilih tipe soalnya, apakah pilihan ganda, multiple choice, atau checkbox, artinya bisa memilih lebih dari satu jawaban. Selanjutnya juga bisa milih fill in the blank atau jawaban singkat. Bapak Ibu juga bisa menggunakan polling ini ya, polling seperti ketika presiden atau pemilihan ketua kelas gitu, gayang-gayangan itu bisa polling juga di situ, atau open ended, jadi bisa jawaban terbuka. Misalnya digunakan untuk ketika kita ingin mengetahui bagaimana respon anak setelah mengikuti game ini atau kuis ini gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya ya, soalnya seperti biasa ya, ada pertanyaan di sini, di atas sendiri itu ada pertanyaan pertama ya, terus pertanyaannya apa, terus diketikkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeklik tanda yang kuncinya itu nanti akan berwarna hijau seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan gambar, bisa suara, dan bahkan ini kelebihannya bagi yang lain adalah ada kalimat matematika. Jadi bagi yang guru matematika bisa menggunakan sin, cos, atau integral dan sebagainya, gitu ya. Tapi saya belum mencoba, nanti kita lihat, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu, nah selanjutnya Bapak Ibu setelah membuat soal akan terlihat gambar seperti ini nih. Ya, akan terlihat bahwa kuncinya itu berwarna hijau dan yang lainnya berwarna merah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengatur itu waktunya. Setiap soal itu bisa berbeda-beda tergantung misalnya suatu saat soal ulangan matematika nomornya soalnya tuh butuh waktu yang lama, bisa 5 menit, maka disetting 5 menit. Nah, kalau settingannya pilihan ganda cepat, hanya bacanya butuh cepat, maka disetting aja cepat. Misalnya seperti ini soalnya pendek, setting aja 30 detik. Kenapa? Semakin seru karena anak-anak itu kan kalau seperti main game itu semakin kejar-kejar waktunya begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tambah lagi dengan mengklik yang bagian bawah ini, mau pilihan ganda kah, mau apakah jawaban singkat dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dipermudah dalam kuis ini adalah Bapak Ibu bisa menduplikat langsung soalnya itu, baik nanti duplikat di di soal yang lain atau di bawahnya. Jadi kalau pengen duplikat terus nanti tinggal ganti kalimatnya seperti itu ya. Saya sering soalnya seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan gandanya itu settingannya pakai gambar, semuanya bisa gitu ya. Tidak hanya di pertanyaannya saja. Oke. Nah, selanjutnya caranya adalah dengan drag and drop gitu ya, atau diklik terus dimasukkan gitu juga bisa kalau kita menggunakan HP. Jadi kuisis ini
bisa digunakan lewat desktop dan juga pakai HP. Jadi kalau anak-anak bisa membuat sendiri juga bagus, nanti kita bisa bermain. Ini contoh yang ada gambarnya. Oke, nah ini contoh adalah soal yang pilihan ganda yang bawahnya itu ada gambarnya. Oke, nah selanjutnya ini tipe soal yang tadi bahwa soalnya itu bisa jawabannya itu lebih dari satu gitu. Ini jawabannya 3 ini tadi ya. Ada gaya gesek, gaya sin dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tipe contoh jawaban singkat. Jadi nanti anak-anak itu mengetikkan jawabannya. Nah, kita supaya anak-anak itu kan kadang-kadang mengetiknya itu tidak sesuai tulisannya. Kadang huruf kecil saja, kadang huruf besar, huruf kecil. Maka kita bisa setting dengan alternatif jawaban lain. Atau kita punya alternatif jawaban yang hampir mirip-mirip seperti PKN itu ya. Santun, baik, dan sebagainya. Atau bahasa Indonesia. Kita bisa gunakan sebagai alternatif ketika nanti jawab itu juga betul. Begitu. Oke, tuh. Lanjutnya, ini contoh tipe jawaban pilih dari satu yang tadi ya, sudah ya kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah selesai membuat soal, Bapak Ibu sekalian, men-setting kuisnya itu mau diberi ikon atau gambar apa gitu. Selanjutnya klik di situ di sampingnya itu ada ikon yang harus di image yang harus dimasukkan. Nanti dimasukkan saja di drag and drop gitu ya. Terus bahasanya pakai apa, terus kelasnya apa gitu ya, select grade-nya itu ya. Terus di save. Kalau sudah, nanti akan muncul apa namanya share diklik save nanti akan muncul apa namanya akan share ke quiz itu gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian di quiz ini lebih asiknya lagi kita itu bisa copy paste dari teman kita. Jadi kalau teman kita membuat soal gitu sudah ada soal yang di situ atau soalnya sudah ada di situ, kita tinggal klik aja di situ ketika edit soal, terus nanti di situ ada new question atau pertanyaan baru, kita pilih teleport. Artinya kita mencari soal-soal yang ada di situ, terus yang sama misalnya gaya. Nanti cari aja gaya, terus nanti tinggal menambahkan saja. Jadi cepat sekali. Jadi kita nggak punya soal, kita bisa membuat soal itu ya. Nah, ini tinggal nanti pilih tuh, nanti akan keluar dari sampingnya itu. Ini soal kita, terus ini sampingnya. Tinggal klik add saja. Nanti akan masuk ke soal kita ya. Tapi ya jangan semuanya, kasihan yang buat soal. Oke. Tuh, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kita publish soalnya. Selanjutnya, di sini ada tulisan soal saya tema 8 kelas 4 yang setelah saya buat. Nanti bisa diklik share, nanti akan seperti ini tampilannya. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, atau di copy URL-nya, dimasukkan ke blog atau ke WA anak-anak kita. Nah, anak-anak kita tidak perlu harus masuk ke Quizizz, tetapi tinggal ngeklik aja nanti langsung main anak-anak. Ini kelebihannya. Oke, nah setelah itu di dalam Quizizz ini ada 3 pilihan bermain, yaitu praktis atau bermain sendiri di situ, bisa mengulang-ulang ya, bisa mengulang nanti tergantung settingan kita ya. Mengulang 5 kali, 10 kali atau ulang terus gitu sampai mereka bisa gitu sebelum ujian gitu. Selanjutnya ada PR ya toh. W di sini adalah PR. Terus ada playlist ya. Nah, di situ playlist itu artinya yang warnanya biru ini kita itu bermainnya secara live. Jadi anak satu dan anak yang lainnya kita sudah menentukan jadwalnya jam berapa. Terus kita mengundang anak tersebut dan mereka baru bisa mengerjakan pada jam yang kita tentukan begitu sehingga bisa rame gitu ya. Kita bisa lakukan nanti di kelas. Moga-moga cepat kelar ya ini ya COVID-nya ya teman-teman.
Oke, selanjutnya, nah kelebihannya lagi ini. Jadi di dalam share praktis itu ada link yang bisa di-link-kan ke Google Classroom. Kalau kita punya Google Classroom, nanti tinggal klik Google Classroom-nya, nanti langsung masuk link itu di kelas Google Classroom kita, gitu ya. Atau ke yang lainnya gitu. Di situ disediakan beberapa tempat. Nah, di situ selanjutnya Bapak Ibu bisa bermain sendiri, itu bisa seperti itu ya. Oke. Nah, ini tampilannya kalau pakai desktop atau pakai laptop, tampilannya akan seperti ini, tapi kalau pakai HP nanti tampilannya akan ke bawah gitu ya. Ini tampilan ketika kita sudah bermain pakai HP. Nah, ini tampilan ketika kita menjawab. Nah, menjawabnya itu kadang-kadang ada yang pakai angka, misalnya 3, 2, 1, atau kita tinggal klik aja gitu ya. Itu ini cara mengerjakannya. Nah, di sini nih contoh adalah ketika ada angka 3 di situ ya, maka kita klik angka 3 di keyboard, nanti akan kita pilih, atau kita klik juga bisa, nanti submit gitu ya hasilnya. Lanjutnya, ketika anak-anak menjawab benar atau salah, itu ada peringatannya. Kalau mereka jawabnya salah, maka akan berwarna merah. Tapi ketika dia jawabnya benar, akan berwarna hijau. Jadi anak-anak ada peringatan dari aplikasi ini. Nah, ini contoh ketika mereka apa namanya jawaban mengetiknya. Tapi harus ada petunjuknya ya. Kadang-kadang nggak ada petunjuknya, nanti repot. Oke, nah di sini nih, ini kelebihannya seperti tadi saya katakan. Kenapa di dalam ini seperti ada kayak game ya? Karena di sini ada poin gitu ya, ada berapa poin. Ketika dia jawabnya lebih, maka dia peringkatnya selalu naik-naik. Nah, ketika kita mainnya secara live atau secara tadi homebox secara bersama-sama, maka setiap anak itu akan kelihatan itu. Misalnya Rina ranking 1, terus Widi ranking 2, Kyoto ranking 3, dan seterusnya. Nanti setiap menjawab, ketika benar dia akan naik atau turun sesuai dengan jawabannya. Nah, ini seberasa main game ini. Oke, nah ini kelebihannya lagi ketika anak-anak itu masih ada jawaban-jawaban yang salah ketika kita menggunakan tipe praktis tadi ya, maka ada disuruh ngulang, ada salahnya berapa kali, nanti mau ngulang 2 kali kah, 2 soal kah, atau 3 soal, maka istilahnya remedi gitu ya, sampai mereka tuh benar gitu. Nanti ada waktunya sendiri di situ, ada settingannya. Nah, ini contohnya ini, ada salah 1, salah 2, salah 3. Karena salah 3, saya klik salah 3 tadi gitu. Oke, nah ini adalah hasil dari salah satunya ketika kita mau bermain pakai live gitu ya. Ada settingan kayak ujian, pakai klasik gitu ya, nanti disetting. Terus nanti itu kita membagikan kodenya kalau kita main game itu ya sama anak-anak ya. Yang anak-anak main game mesti ngerti semuanya ini. Kodenya apa, terus dibagikan. Jadi kita sebagai guru yang nyeting kode ini untuk dibagikan ke ya, seperti itu. Nah, terus anak-anak cara membuka siswa dengan masuk ke join game. Jadi di pojok kanan itu ada nanti masuk ke start game-nya. Oke, di play. Selanjutnya seperti itu. Nah, nanti langsung ada hasilnya itu. Hasilnya dia jawabnya benarnya 7, kalau salahnya 3, gitu ya. Itu adalah hasil dari jawaban anak. Ini kalau latihan ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari saya share dari ke kelas saya gitu ya di grup SD Negeri Petinggian, di situ ada tulisannya ya. Terus dia mengatakan ya asik karena dibatasi waktu saat tergesa-gesa. Itu apa namanya responnya dari anak gitu ya. Oke, terus selanjutnya ini hasil dari ulangan anak-anak karena kita menjawabnya itu secara tadi latihan, maka mereka hanya kelihatan ini, tidak bermain live gitu ya.
sehingga nanti di report tidak ada. Nah, ini contoh, ini adalah saya. Nah, selanjutnya kita akan praktekkan ya. Nah, oke. Kita tutup dulu. Nah, di situ sudah. Nah, bisa. Maaf, saya di file saya. Oh, maaf. Nono kayak. Pada Nono. Nah, di sini ada rekaman bagaimana cara membuat soal. Tadi saya sudah ngerekam. Mohon maaf kalau kecil karena rekaman tadi pakai HP. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Kita coba online ya karena tadi ada perbedaan gitu. Kita coba ya. Oke. Di sini kita login. Terus tunggu sebentar sampai masuk. Nah, kita di sini kita lihat di buat quiz. Nah, kita tunggu ya. Nah, itu kita namai kuisnya. Misalnya IPA gitu ya. Maka kita pilih misalnya di sini karena tidak ada lainnya. Terus klik selanjutnya. Nah, di sini kita pilih salah satu. Kita pilih multiply atau pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa membuat misalnya tadi langsung soal yang contoh yang pakai gambar ya. Gambar berikut adalah contoh gaya, misalnya gitu ya. Supaya ada gambarnya. Kita klik media di sini, terus kita klik cari gambar di HP kita kalau kita pakai HP. Ya, kita cari di galerinya. Galeri.
Nah, di sini kita siapkan dulu ini ya. Kita misalnya sudah punya gambar. Nah, nanti sudah muncul nanti gambarnya di soal ya. Terus kita pilih gaya di sini, gaya pegas, otot. Harus diisi penuh, tidak boleh kosong ya. Gaya mesin, gaya listrik. Oh, ini salah ini gaya net aja. Oke, karena betul jawabannya gaya pegas, kita klik. Maka di situ ada warnanya hijau. Kita simpan gitu ya. Nah, kita akan langsung nanti ada soalnya sudah jadi seperti ini. Mau soalnya apalagi nanti mau soal uraian atau pilihan ganda, kita bisa. Nah, tadi akan kita coba untuk menambahkan cara otomatis bagaimana. Kita putar dulu ya ini ya. Nah, di sini nih ada tulisannya new question, ada teleport. Nah, di sini kita klik teleport. Nah, kita klik di sini kita cari ya. Kita cari gaya gitu ya. Ya enggak ya? Ya. Oke. Semoga ada ya. Oke, ada di sini ya. Nah, ada pertanyaan tentang gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Di sini kalau kebetulan di sini tidak ada ya. Di sini tinggal ada tulisannya add gitu ya harusnya ya. Nah, ini ada tambah gitu. Sudah masuk ke soal kita. Ya, ini lagi ya, kita tambah lagi ya. Jadi kita tidak perlu membuat soal nih. Kita bisa saling berbagi di antara guru satu dan guru yang lainnya. Kalau gurunya kita ada bersekolah, ada yang membuat matematika, ada yang membuat IPS, ulangan terasa mudah. Jadi kita bisa saling tukar-menukar gitu ya. Nah, ini contoh soalnya kelima aja ya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, soal yang kita buat di sini sudah ada soal-soal yang kita copy tadi ya. Nah, kita tinggal mengatur tadi ada waktunya mau diatur berapa gitu ya. Oh, waktunya diatur 45 detik gitu. Nah, di situ sudah ada tuh. Nah, oke. Kalau mau ngedit lagi, klik atur atau edit di situ. Kalau mau duplikat, duplikat saja. Nah, kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu sekalian bisa klik wis selesai. Ya, mau kalau dikasih soal soal jawaban singkat boleh. Kita klik selesai dulu ya. Oke, nah di sini disuruh kita untuk menambahkan judul gambar itu. Kita klik aja. Ya, oke, jelajahi galeri kita. Kita sudah siapkan kalau kita membuatnya dari HP, kita sudah siapkan soalnya itu dari handphone kita ya. Jangan milih yang berat-berat gitu ya. Bahasanya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris gitu ya. Kita orang Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Di kelasnya ya, kelas 4 gitu ya. Oke, biarkan kita lihat publik aja, bisa dilihat oleh orang lain supaya kita bisa saling berbagi gitu ya. Karena kondisi gini harus kita berbagi sama yang lainnya. Oke, di sini sudah muncul akan dibagikan gitu ya. Kalau dibagikan nanti akan muncul tidak ada alamat email, maka kita opsi pembagiannya lewat pembagian. Kita ganti lagi nih. Iya. Bar. Ya. Nah, opsi yang lainnya. Nah, itu bisa duplikat copy link gitu ya. Nanti di-share ke WhatsApp anak kita. Kita lewati dulu ya. Oke. Kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini nih. Tadi ada latihan sendiri. Di sini kita bisa latihan sendiri nih. Nah, bisa mainkan, bisa bagi tautan. Seperti tadi, kita bisa mengulang berapa kali
kita mainkannya gitu dengan settingannya. Selanjutnya yang kedua ada jadikan PR di sini ya. Nah, di situ ada eh, untuk PR kita ngatur waktunya. Anda main langsung, kita main langsung. Oke, kita coba ya. Kalau yang ini kita mainkan gitu ya, supaya kita bisa kelihatan langsung main. Nah, itu seperti itu. Nanti tampilan di anak itu akan kelihatan tampilannya seperti ini. Muyer-muyer dulu itu ya, warna-warni karena anak-anak suka warna-warni. Nah, di situ sudah tampilannya, ada penghitung waktu, bacalah dengan keras. Nah, ini kadang-kadang karena membacanya itu menggunakan bahasa tidak bahasa Inggris gitu, jadi suaranya agak agak lucu gitu. Kita matikan boleh. Nah, gitu ya. Oke, kita bagikan kalau mau dibagikan ke kelas, tapi kita langsung ada 2 tipe. Di situ ada kartu flash seperti kartu-kartu gitu ya. Tapi yang biasa digunakan adalah yang seperti ini. Nah, seperti game ini ya. Nah, di situ gambar di atas adalah contoh gaya mengubah. Nah, oh, arah gerak benda. Oke, salah. Nah, ini hanya tampilan hanya untuk menyiasat dulu kelihatan bisa bahwa saya ranking terakhir. Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, benar warnanya hijau. Itu. Ya, itu rankingnya sudah naik di sana ya. Nah, itu gaya begas. Oke, warna hijau lagi. Saya benar. Nah, itu hanya selingan aja ini. Bisa diatur. Oke. Saya bekas lagi. Gitu ya. Ini contohnya. Nah, itu ada skornya kelihatan. Bahwa skornya adalah. Nah, di situ kita rankingnya 3, skornya seperti itu. Nah, karena tadi ada perbaikan berikut bukan contoh gaya yang dapat mengubah bentuk, yaitu ini ya. Oke. Waduh, masih terus ini ya, kita stop aja ya. Oke. Itu hasilnya nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, oke. Kalau yang satunya tidak bermain ini jadikan PR itu waktunya kita harus tentukan ya. Sama main langsung nggak waktunya harus tentukan. Jadi mereka bersama-sama untuk melakukan dalam waktu yang sama. Nah, kelebihannya apa bedanya warnanya biru sama warnanya hijau? Seperti dikatakan tadi ya sama Mas Krisna, kenapa kok tidak ada repotnya gitu ya? Nah, karena Mas Krisna itu menggunakan share-nya tadi latihan kemungkinan ya. Jadi yang eh, ada rekodnya nanti itu yang main langsung sama jadikan PR gitu ya. Nah, jadi seperti milik saya ini, saya sudah share ke anak gitu ya. Ya ini contohnya di sini saya share sudah digunakan oleh berapa ini ya? 30 yang memainkannya sudah. 30 yang memainkan di situ tidak ada repotnya. Ya, di situ ada 30. Terus kita lihat hasilnya di sini. Nah, di situ ada hasilnya anak-anak ketika bermain tadi ya, tidak ada hasilnya ya. Jadi kalau yang kita coba ya. Ya, di situ kita lihat. Ya, waktunya tidak bersamaan gitu ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan tadi bahwa kelebihannya ini adalah kita bisa terkoneksi dengan kelas saya. Di situ ada kelas saya ada 26 siswa. Nah, di situ ada nama-nama anak yang sudah mengerjakan, tapi ada anak-anak yang belum mengerjakan gitu ya. Itu contoh dari kelas kita. Kita juga bisa membuat kelas jadi di sini.
Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya nanti kita saling bertanya-tanya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Risti di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Widi atas ilmu yang sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang mau memberikan tanggapan ataupun mau bertukar pikiran ataupun mau yang menanyakan, boleh untuk berpartisipasi dalam acara kali ini. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Sambil kita menunggu Bapak, tadi ternyata respon dari Bapak Ibu yang gabung di room kita ternyata positif. Mereka menginginkan untuk mempelajari lebih lanjut Pak, untuk Bapak bisa menyampaikan di Google Classroom, mungkin bisa disampaikan presentasinya kali ini. Jadi Bapak Ibu yang di rumah bisa mengulanginya, bisa mempelajari lagi untuk dipraktekkan seperti itu. Oke. Ini Pak, ada yang mau tanya. Oh iya, oke. Tanyanya apa dia? Bapak, apakah bisa diulang kembali dari awal langkah-langkah cara membuat soal kuisi? Karena saya terlambat. Oh iya. Ya, mungkin bisa Oke. diulangi. Oke, kita ulang ya. Kebetulan ini ya, saya punya videonya ya. Saya putar aja videonya ya. Tapi nanti moga-moga nih ya. Ini contoh video di sini. Aduh, mohon maaf. Ya, mohon maaf, ada gangguan. Oke, kita aja ya, karena ada langsung ya. Ada panggilan nggak bisa memutar video. Ya, login ya. Halo? Oke, kita create quiz. Oh ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kelebihan kuis di sini, ini kasih nama ya. Tadi saya kasih nama IPA gitu ya. Misalnya kita pilih yang lainnya. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Kita klik. Misalnya contoh fill in the blank. Biar cepat ya. Ini tadi yang kita belum praktekkan ya. Ini misalnya tarikan atau dorongan. Dapat yang dapat mengubah bentuk benda disebut. Nah, kita ketik pertanyaannya di sini bisa ada kalimat matematikanya yang tadi kita belum buka. Coba kita bisa buka ya.
Oh, tidak bisa ternyata kalau pakai HP ya. Selanjutnya kita ketik jawabannya. Gaya. Alternatif jawaban lainnya. Huruf besar semua misalnya. Nah, kita bisa cari alternatif yang lainnya. Karena ini pertanyaannya, eh, jadi nanti kalau anak menjawab gayanya hurufnya seperti itu bisa kita gunakan karena kini urean kita butuh waktu ngetik, maka kita rubah waktunya misalnya 60 detik gitu ya. Terus simpan. Oke, seperti itu tampilannya ya. Ini nanti kuis kita membuat pertanyaan tambah-tambah pertanyaan, kita klik salah satu ini terus kuis selesai. Nah, nanti kita kasih gambar, judul. Ya, kita simpan. Misalnya kita kasih cari sama ya itu tadi ya. Simpan. Ya, disimpan. Nah, kita bagikan ke kelas kita gitu ya. Oh ya, ini ada kelebihannya yang tadi saya belum sampaikan bahwa dengan kuisis ini nanti akan terlihat ketika kita bermain bareng-bareng itu analisisnya ya. Saya punya sebuah video yang dari YouTube gitu, itu nanti kita bisa eh, membuat analisis secara otomatis gitu ya. Ntar saya bukakan galeri saya. Semoga nanti tidak ada panggilan sehingga tidak macet ya. Ini contohnya. Oh, karena ada panggilan nggak bisa. Ya, jadi ini tampilan, gambar tampilan bahwa ada kelihatan di situ analisis. Jadi file yang jawaban siswa yang bersama-sama tadi di-download dalam bentuk CSV ya, dalam bentuk Excel. Nanti akan kelihatan yang berwarna hijau itu yang benar jawabannya. Terus yang atas itu adalah nama-nama anaknya gitu ya. Nama-nama anaknya. Terus yang eh, bawah itu ada yang warnanya merah berarti salah gitu ya. Ada yang benarnya berapa gitu. Presentasi benarnya berapa. Sehingga kalau ulangannya dengan seperti ini, kita itu guru-guru tidak perlu menganalisis lagi karena semuanya sudah ada di sini gitu ya. Itu kelebihan dari quizzes gitu ya. Oke. Oke, seperti itu jawaban dari saya, Bu Risti. Oh iya. Untuk yang selanjutnya, Pak, masih ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, pertanyaannya masih dari Bapak Bude yang sama, yaitu apakah kuisnya itu bisa dibuat untuk pemilihan ketua kelas, misalnya. Nah, Oh terus iya. kalau misalnya bisa, terus tanya gimana? Gitu. Sebenarnya saya belum pernah mempraktekannya, tetapi kita coba karena di sini saya pikir di sini kan ada fasilitas namanya polling gitu ya. Nah, tadi sudah saya katakan adalah polling itu kan kita bisa membuat contoh ya. Contoh ini saya ada fasilitas polling tadi. Bentar. Ini tadi sudah Hana ya, Bu ya? Bentar, saya cari webnya tadi mana. Bentar ya, Bu ya. Jadi kalau kita menggunakan polling tadi, saya pikir kelihatan ya. Ya, oke. Oke.
Ya, jadi ketika kita login, nanti kita pilih yang polling. Jadi nanti ketika ya, nanti secara lift bisa dengan lift. Jadi dalam waktu tertentu kita bisa langsung menentukan ketua kelasnya, atau kita kepingin kita ingin responnya senang atau susah atau sedih gitu. Iya bisa. Ya, polling. Tadi judul ya. Polling. Tuh. Ya, senang-senang. Ya, di sini ada polling. Kita coba ya, karena saya belum pernah mencoba gitu ya. Oh, ternyata ada gitu ya. Jadi apa pertanyaanmu gitu? Siapa ketua kelas 4B gitu ya, SD Petinggen gitu ya. Ya, di situ maka kita pilih misalnya namanya siapa, Altaf gitu. Terus Altaf, terus Lilo, Dewa, Tabita gitu ya. Nah, ya, terus simpan. Kita coba ya. Nah, kita coba ya. Oh, ternyata selesai. Oh, ya, kasih nama. Lewati. Nah, kita bisa ternyata bisa gitu ya. Tampilannya seperti ini nih. Ya, siapakah apa namanya ketua kelas? Nanti mereka memilih salah satu terus main langsung ya. Kita tentukan jamnya. Insya Allah nanti akan terrepot. Tapi jangan latihan ya. Karena biar terrepot tuh main langsung atau jadikan PR gitu ya. Itu contohnya. Oke. Seperti itu Bu Resti. Halo. Oh iya, terima kasih Pak atas ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Uda yang sama, itu mengenai kuisis, itu apakah bisa digunakan untuk mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam? Oh, tentu bisa sekali ya jawabannya ya. Bisa sekali kenapa? Ya, karena kan di sini kan tadi sudah kita lihat kan bahwa itu bisa contoh ketika PAI itu kan doa bacaan apa. Nanti terus direkam di situ ya. Terus dimasukkan suaranya. Ini doa apa gitu ya. Atau ini gerakan apa, gambar apa gitu juga bisa. Jadi semuanya insya Allah tidak masalah ini dengan agama Islam atau pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi tidak membatasi pelajaran gitu. Itu pertanyaan jawabannya. Oh Oke, lagi iya, ada terima lagi. kasih. Berarti intinya bisa digunakan untuk berbagai macam mata pelajaran nggih Pak nggih dengan materi yang beragam juga mungkin nggih. Betul, betul. Oh iya. Untuk yang selanjutnya Pak, ini sepertinya ada Ibu Mujadiyah yang ingin berpartisipasi, mungkin ada yang sesuatu yang mau ditanyakan. Monggo Ibu. Ibu Mujadiyah. Oke. Halo Ibu. Sepertinya tadi sudah muncul terus akhirnya nggak muncul lagi itu Pak yang Bu Mujadiyah. Iya.
Atau dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ikut berpartisipasi, monggo bisa di chat ataupun bisa secara langsung membuka mic-nya, di unmute dulu nggih, biar nanti bisa masuk suaranya. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Waktunya masih 10 menit ya Bapak Ibu, misalnya ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, atau mau mengeluarkan unek-uneknya mungkin pernah memakai aplikasi ini, bisa sekali nggih, monggo yang mau berpartisipasi, monggo Ibu. Halo Bu, ya Ibu. Halo, Meow. Ibu Mujadiah. Kamu pengen ke Alfamart kok yang? Suaranya suaranya masih belum jelas Bu. Yang? Ya, terputus-putus Ibu. Iya Bu. Di chat Bu, mungkin Bu. Ya mungkin oh Ngechat. ya, monggo. Putus. Ya, ngechat ya, ngechatnya di situ bukan di tembok ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain kalau ada kendala susah suaranya bisa masuk, bisa menggunakan fasilitas chat yang ada nggih. Oh ini juga ada Ibu yang kebetulan mengampu mengampu kelas yang sama, Ibu Kasyanti ini merasa bahagia nggih, karena beliaunya juga kebetulan mengajar di kelas 4 dan nanti bisa mempraktekannya. Jadi Ibu minta untuk di-share materinya. Monggo Iya. Ibu. Oh ya, jadi sebenarnya tuh otomatis Ibu ya ketika kita sudah membuat soal, terus soalnya itu kita open, jadi setiap orang itu bisa melihatnya. Kita tinggal aja pin aja tadi. Jadi kita tinggal mencari pin soalnya, soal apa yang kita inginkan, tinggal duplikat aja satu soal penuh itu bisa kita masukkan ke dalam apa namanya kelas kita. Kita tinggal share aja gitu. Jadi itu ya kelebihan dari kuisis dibanding yang lainnya gitu. Jadi katanya copy paste gitu lah Iya. istilahnya. Dan juga bisa saling berbagi Ya soal karena ya Pak ya, dari misalnya dari sering berbagi soal ya dari guru yang betul. lain bisa saling bertukar soal untuk menambah ini ya apa Ya namanya betul. Jadi ke- kalau eh, besok kalau ada KKG gitu kan, kita kelasnya eh, ada beberapa kelas, itu satu IPA, satu bahasa Indonesia, satu apa. Nah, terus nanti kita share. Tinggal kita membuat satu soal bisa digunakan untuk murid-murid kita yang lainnya. Jadi saling enak gitu ya. Gitu. ini kok Bu Muja dia belum ada chatnya ya, atau mau secara langsung mungkin sinyalnya sudah bisa untuk langsung berbicara di room mungkin. Halo Ibu. Halo Bu. Waktunya masih kurang lebih 6 menit ya Bapak Ibu. Jadi misalnya masih ada yang mau disampaikan, mau bertukar pikiran, atau kemarin sudah pernah mencoba ternyata ada kendala, mungkin bisa disampaikan saling bertukar pikiran dengan Pak Widi. Kemudian nanti bisa terselesaikan apa yang jadi masalahnya. Monggo. Oh ini sudah ada chatnya. Oh ini ada yang mau tanya Pak. Oke. Pertanyaannya, apakah
bisa lewat classroom? Kalau misalnya bisa, mohon diberi penjelasannya. Jadi apakah bisa untuk memainkan quizzes itu melalui lewat classroom seperti itu? Gimana Pak? Monggo ditanggapi. Oke. Gini ya Bu. Jadi itu bukan lewat classroom. Jadi classroom itu hanya sebagai untuk bagi link gitu ya. Coba contoh saya akan membuka classroom saya ya. Ini saya sudah kelihatan ya? Ini belum ya? Bentar. Belum Pak, belum. Belum ya? Bentar. Saya lihat kan. Jadi saya share ya. Share screen ya. Oke. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Oke. Saya akan mencoba Google Classroom Plus saya. Jadi itu hanya kita, istilahnya kita sudah membuat kelas kita selanjutnya secara otomatis kalau kita mau membagikan linknya itu dari quizzes tadi langsung terlihat di sini nih. Ya, ini. Jadi kita seperti ini. Ini masuk ke dalam tugasnya anak-anak nih. Nah, di situ ya. Nah, di situ ada sudah yang mereka sudah mengerjakan gitu ya. Seperti itu. Jadi linknya itu masuk ke sini. Tapi kalau ada link situ. Contoh tadi ya. Kalau kita mau contohkan dan seperti ini. Contoh. Kita buka quizesnya. Oke. Quiz kita. Ya, kita hanya main-main tadi ya. Nah, di sini kan kita kita mau jadikan PR gitu contohnya ya. Jadi besok kita bertemunya itu tanggal 6 gitu ya. Jadi mereka mau polling itu tanggal 6 tadi ya. Oke, terus selanjutnya pukulnya pukul berapa gitu ya, siang, 3 siang atau berapa. Dimasukkan kodenya. Nah, di situ di sini kan ada tulisan kodenya. Kodenya nanti kita bagikan ke anak atau copy berbagi link di ini. Nah, ini di sini akan masuk ke Classroom nih. Nah, gitu. Nah, di sini akan kita mengelola, diklik. Nah, di situ. Nah, jadwal rinciannya kayak apa? Sekarang atau kapan membaginya gitu ya. Kapan memulai game, tanggal berapa gitu ya. Terus nanti klik selanjutnya. Maaf. Satu Classroom. Klik. Lanjut. Jadi otomatis ketika kita klik seperti ini, itu di Google Classroom kita itu sudah masuk reportnya tadi ya. Maksudnya linknya itu sudah otomatis masuk ke Google Classroom kita. Ya, di situ kan ada notifikasinya ya. Di situ kita kalau mau berhenti nanti ya klik akhiri gamenya. Ya. Nah, di situ ada murid belum bergabung. Ya, itu yang sudah mengikuti kemarin. Gitu ya. Itu contohnya. Begitu, Bu. Bu Risti, seperti Pak. itu. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dari Ibu Mujadiyah belum ada kabar lagi nih Pak, sepertinya. Dan waktunya sudah menunjukkan pukul 3, nggih.
kita kembalikan ke host aja, atau mau ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Ya, jadi ya. Halo, Bu Mujadi ya. Ibu, jadi mau bertanya atau mau menyampaikan kesan pesannya? Ibu? Halo, Bu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 3. Kemudian dari presentasi Pak Widi tadi dapat kita simpulkan bahwa dengan bermain itu anak-anak juga dapat belajar. Bahkan anak-anak dapat tanpa mereka sadari mereka bermain, tetapi mereka sebenarnya adalah belajar. Dan juga dalam aplikasi Quizzes ini, Bapak Ibu dapat bertukar pikiran ataupun berbagi soal, sehingga dapat koleksi dari soal-soal Bapak Ibu sekalian bisa bertukar dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian untuk yang materi pelajaran apa saja, ternyata materi pelajaran bisa disampaikan dalam Quizzes ini nggih Bapak Ibu, jadi bisa mempermudah untuk Bapak Ibu membuat evaluasi seperti itu. Demikian presentasi dari Pak Widi. Saya sebagai moderator, apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan menyampaikan materi tadi, apabila ada Bapak Ibu yang masih ada unek-unek ternyata belum tersampaikan, nanti bisa japri nggih dari Pak Widi sendiri. Saya kembalikan lagi ke host Bu Mawar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih Bu Risti. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 3 sore dan sesuai jadwal, mohon maaf sekali. Kami harus menutup sesi 6 VCT Batch 6 DIY kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Widiantoro SPD yang sudah berbagi ilmu, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua ya Bapak. Dan sangat bermanfaat Bapak untuk kita sebagai guru yang dituntut harus selalu inovatif dan kreatif. Khususnya kuis ini, harapan kita anak-anak bisa tetap happy saat dievaluasi, jadi berasa bermain game, ya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Risti Apriliani SPD selaku moderator yang sudah memandu acara ini sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Demikian VCT Batch 6 DIY sesi 6. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dengan tulus kami semua mohon maaf. Kami semua undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai bertemu di lain kesempatan. Oke. Iya. Gimana, Pak? Absensinya sudah ya? Ini sudah, saya baru mau absen. Iya, Bapak Widi bisa absen dulu. Oh iya, oke. Juga belum absen dari tadi. Oh iya, oke.